Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, hadiran saya di depan kamera ini, saya akan menyampaikan taujih yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya di sini akan menyampaikan taujih yang berjudul Tingkatan Orang Berpuasa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita melaksanakan puasa ini mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut tafsir Kementerian Agama, kewajiban melaksanakan puasa ini untuk mendidik jiwa kita, mengendalikan syahwat kita, serta menyadarkan bahwasanya manusia ini memiliki kelebihan dibandingkan hewan. Selain itu, kewajiban puasa kita ini untuk menyadarkan bahwasanya manusia ini harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Puasa ini sudah dilaksanakan oleh umat-umat Nabi terdahulu sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Setelah kita mengetahui pengertian serta hukum-hukum puasa, maka kita juga harus mengetahui tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasanya orang awam. Level pertama ini biasanya disebut dengan syaumul umum atau puasanya orang-orang awam, yang mana puasa ini merupakan puasa biasa karena sudah kebanyakan dilakukan oleh orang dan bahkan menjadi kebiasaan umum. Praktek puasa ini hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasanya orang khusus. Level kedua ini biasanya disebut dengan syaumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Puasa ini tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus saja, tetapi mereka juga harus bisa menahan pendengaran mereka, penglihatan mereka, lisan mereka, dan anggota tubuh mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa dan kemaksiatan. Contohnya adalah mulut. Mulut ini tidak hanya menahan dari yang namanya mengunyah, tapi mereka juga harus menahan dari yang namanya menggosip, menggibah, menggunjing, dan mencaci maki orang lain. Tingkatan puasa yang ketiga adalah puasanya orang super khusus. Level ketiga ini biasanya disebut dengan syaumul khususil khusus atau puasanya orang-orang istimewa. Menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa ketiga ini adalah tingkatan tertinggi dan tersulit karena mereka tidak hanya menahan diri dari kemaksiatan saja, tetapi mereka juga harus menahan hati mereka dari yang namanya keraguan kepada keakhirat, dan juga mereka harus menahan pikiran mereka dari masalah-masalah duniawi dan menjaga diri mereka dari yang namanya berpikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi adalah tingkatan-tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Tingkatan yang pertama tadi itu dilakukan oleh orang-orang biasa atau orang-orang umum saja. Lalu tingkatan kedua tadi biasa dilakukan oleh orang-orang solih dan solihah. Lalu tingkatan yang ketiga tadi biasa dilakukan oleh para nabi, para shodiqin, dan para muqarrabin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.